Kalau Anas sini 3, sini 1. Kalau di Al-Falaq sini 1, sini 4. Ada hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin." Qalu wa iyyak ya Rasulullah? Qala annallaha a'anani alaihi fama fala ya'muruni billa bi khair. Jadi ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud bertanya, Rasulullah itu bersabda gitu. Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin. Manusia itu dilahirkan, setiap dari satu orang itu bersama korinnya. Korin itu dalam bahasa Arab artinya teman. Manusia, setiap manusia dilahirkan itu mempunyai teman, korin. Tapi ada tambahnya, teman minal jin, dari golongan jin. Bisa dipahami gak? Setiap manusia dilahirkan ke dunia itu bersama temannya, teman yang selalu mendampingi terus. Tapi ini dari golongan jin. Ngerti gak? Diperhatikan ini. Sampai para sahabat itu, kan tadi Rasulullah berbincang dengan para sahabat ya. Terus kemudian para sahabat itu banyak yang bertanya, qalu wa iyyak ya Rasulullah? Loh, begitu juga engkau ya Rasul? Terus Rasulullah menjawab apa? Wa iya ya. Begitu juga saya. Berarti manusia dilahirkan bersama dengan korinnya tadi. Korinnya dari mana? Dari golongan jin. Itu semuanya, bahkan sampai Rasulullah pun juga ada korinnya, ada jinnya yang mengikuti itu. Wa iya ya, dan begitu juga saya. Rasulullah bersabda seperti itu. Illa annallaha a'anani alaihi fa aslama. Tapi Allah telah menolong Rasulullah. Dengan apa? Dengan mengislamkan jin itu. Jadi jinnya, korinnya Rasulullah itu agamanya apa? Islam. Lah kalau jin yang nemenin kita agamanya apa? Wallahu a'lam. Kan saya nggak bisa ngeliat ya. Bapak ibu juga nggak bisa ngeliat kan korinnya. Tapi kalau korinnya Rasulullah itu sudah pasti Islam dan mengikuti dakwahnya Rasulullah terus, berdampingan dengan Rasulullah selama berdakwah. Fa'aslama artinya itu jinnya, korinnya Rasulullah itu Islam dalam artian benar-benar beriman, benar-benar meyakini bahwasanya Allah itu Tuhan dan juga Nabi Muhammad sebagai utusan. Ngerti ya? Fala ya'muruni illa bi khair. Nah, kemudian sampai korin tadi itu tidak menggoda Nabi Muhammad kecuali kepada yang baik-baik. Bisa dimengerti ya? Tidak membawa Nabi Muhammad kecuali yang baik-baik. Oke, dari hadis ini kan kita jadi tahu nih Pak, bahwasanya setiap dari kita itu punya pendamping dari golongan jin. Jin itulah yang selama ini itu kadang bersifat was-was tadi, memberikan apa? Was-was, memberikan bisikan-bisikan was-was kepada siapa? Manusia. Nah, sedangkan korinnya Rasulullah tidak memberikan was. Karena di situ di hadis diterangkan fala ya'muruni illa bi khairin. Berarti selain kebaikan itu jinnya tidak tidak menggoda, tidak ikut campur. Itu khusus Rasulullah. Kalau kita nggak tahu korin kita seperti apa, nggak tahu ya. Kita kan nggak bisa lihat. Berarti itu tanda bahwasanya was-was itu bisa ditimbulkan dari jin yang menyertai kita terus. Apa itu was-was sebetulnya? Ini saya ngerujuknya ke kitab. Nah, jadi buat Bapak Ibu biar mendapatkan ilmu tuh enggak sing remeh ngoten lho. Asal ceplos niku mboten.
Niki kula buka dari buku Fadhailus Suwar. Fadilah-fadilahnya surat. Fi qoulihi ta'ala min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu isti'arah wal murad bil waswas huna al kalam al khafi alladzi yulqihi syaitan awil insan fi aqsa udunis sami'. Nah, ini berarti maknanya gimana? Was-was itu adalah yang dibisikkan ke telinga pendengarnya. Siapa yang membisikkan? Ada dua golongan, syaitan dan juga jin dan juga manusia. Manusia itu juga setan. Yang tadi, yang was-was tadi, yang membisikkan hal-hal buruk. Jadi kalau misalnya habis ini bapak-bapak, ibu-ibu pulang terus ada yang misalnya jelek-jelekin itulah apa, ngopo ngaji ngono ora ono gunane, syaitan. Ngerti nggih? Itu syaitan karena dia apa? Was-was tadi, membisikkan hal buruk, membisikkan buruk kepada manusia, kepada kita, kepada sami'. Sami' di sini pendengar artinya. Al-kalam al-khafi itu kan artinya kan bisikan. Jadi emang was-was itu emang bukan yang dhohiron, itu bukan. Kadang-kadang emang secara napa niku? Secara lembut gitu. Nah, ini saking bahayanya bisikan itu tuh. Enggak harus yang terang-terangan jelek-jelekin, enggak harus terang-terangan yang gosip, enggak. Tapi kadang-kadang bisikan yang lembut itu juga bisa jadi was-was. Bisa jadi gangguan. Ngoten. Wal khannas huna, khannas itu tadi khannas ya. Wal khannas huna sifatul waswas. Jadi sifatun lil waswas. Khannas itu adalah salah satu sifatnya dari waswas. Khannas itu artinya tersembunyi. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya, kalau waswas itu tuh artinya sembunyi. Nggak ada waswas terang-terangan, itu nggak ada. Waswas itu pasti sembunyi, pasti nggak kelihatan. Ada istilah namanya kalau di bahasa Indonesia itu apa? Musuh dalam selimut. Orang dengar ya? Nah, itu musuh dalam selimut itu. Kelihatannya temen tapi mencelakai, tapi musuh ternyata. Itu syaitan itu. Was-was itu. Kalau bapak-bapak ibu punya teman yang modelan begitu udah syaitan gitu berarti. Langsung ditawuti aja, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nonton ya. Karena di sini adalah khannas tadi. Khannas itu artinya tersembunyi, yang tidak terlihat, tertutupi, nonton. Yakhnisu fil qalb. Nah, berarti dia itu kadang-kadang juga tersembunyi dalam batin, dalam hati. Wa yaskunu fis sudur. Dia itu manggone tengene hati. Wa yastajinnu artinya tidak terlihat. Nah, itu namanya khannas. Ngoten ya. Asyaitonu ja'a ala qalbi ibni Adam. Fa idza sahawa ghafala waswasa. Jadi syaitan itu tuh tersembunyi, diselubung tersembunyi, terpendam, terbenam di hati ibnu Adam, di hatinya anaknya Adam alias manusia. Fa idza sahawa ghafala, kalau misalnya manusia itu lupa, dan juga ghafil itu juga lupa artinya lalai. Nah, waswasa, maka yang buruk-buruk tadi itu bisa berbisik. Yang buruk-buruk bisa berbisik, bisa menguasai diri kita. Fa idza dzakarallaha ta'ala khannasa. Justru ketika itu mengingat Allah, maka yang di dalam kolab tadi, yang was-was dalam kolab itu semakin sirna. Maka berarti kunci untuk biar kita nggak was-was, kita harus selalu berzikir dan mengingat Allah, biar nggak selalu was-was. Nanti saya kasih contoh was-was nanti ya di dalam kehidupan kita ya. Terus kemudian dari perkataan Ibnul Jauzi, la yazalul insanu shari'an tahta syaiton. Jadi manusia itu selamanya akan tetap kalah sama syaiton. Hatta yadhaha wa yatslul Qur'ana, sampai dia itu berzikir kepada Allah dan juga membaca Al-Qur'an. Berarti tutorial atau cara untuk berlindung dari was-was itu tadi, yang pertama adalah zikir kepada Allah, yang kedua baca Quran. Ada hadis lain mengatakan bahwasanya al-abdu la yanju minasyaiton illa bizikrillah. Al-abdu la yanju itu artinya tidak akan selamat. Manusia, hamba, seorang hamba
tidak akan selamat dari syaiton. La yanju minas syaiton illa bidzikrillah, kecuali dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, karena itminan tadi, mutmain, tenang, itu adalah lawan kata dari was. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau misalnya kita pengen tenang hatinya, berarti kita harus sering-sering zikir. Berarti kalau nggak sering-sering zikir, yang ada nanti jadinya was. Jadi mutmain itu adalah lawan kata dari was. Kalau mutmain itu tenang, anteng. Kalau was berarti gelisah. Kalau hidupnya gelisah, berarti dia harus perbanyak zikir terus. Zikir itu banyak, Pak Bu. Enggak cuman subhanallah alhamdulillah ya. Sesuai apa namanya? Sesuai kepentingan kita masing-masing. Misalnya kita itu gelisah karena kematian. Sesok mati, aku wis lara terus kan. Kula iki pun sakit terus. Kayak ajeng mati gitu. Kuwi saling was-was ngoten, berarti yang dipikirin apa? Ya mungkin istighfar boleh, mungkin sayyidul istighfar juga boleh, mungkin malah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu juga boleh, karena itu mengingatkan kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kita itu milik Allah dan sesungguhnya kita semua nanti akan kembali kepada Allah. Iya, cuma ngingetin semua orang pasti mati, ya wes lah besok mati enggak apa-apa gitu. Saya ridho, itu termasuk zikir. Terus misalnya gelisah karena apa? Punya hutang. Nah, punya hutang berarti zikirnya juga alhamdulillah. Karena bersyukur terus. Karena barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya, gitu. Betul nggih? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Banyak bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Meskipun kita dalam keterpurukan di titik terbawah, tetap harus bersyukur. Karena nikmat Allah itu masih lebih banyak daripada derita yang kita terima selama ini. Nggih mboten? Saya itu pernah patah kaki, Pak Bu. Ada yang tahu ya dulu ya? Saya pernah patah kaki. Pakai apa namanya? Tongkat selama berapa lama, Bu ya? Hampir setahun 2 tahun lah pakai tongkat ya. Terus habis itu saya sempat ngajar pakai tongkat yang di pondok ini. Terus ada murid lagi ngobrol lah sama murid. Intinya saya sampaikan ngeten sama murid saya pas di pondok itu. Saya itu bisa main bola, bisa lari-lari itu belasan tahun. Lah cuman pakai tongkat ini cuman 2 tahun. Terus ngapain saya ngeluh? Bisa dipahami? Saat kok antum semangat sekali saat masih ini pakai tongkat, ngajar pakai tongkat. Saya sempat naik ke lantai 2, naik lantai 3 di pondok kan gedungnya tinggi-tinggi. Naik lantai 2, lantai 3 itu ditanyain sama teman-teman, ditanya sama murid-murid, antum kok ini banget, mau banget ini gini-gini. Padahal kan kelihatannya kayak ngoyo gitu loh. Enggak. Apa yang kita perlu keluhkan? Saya main bola itu udah belasan tahun. Lari-lari itu udah belasan tahun. Baru ditahan 2 tahun aja udah ngeluh. Masuk akal baru? Enggak masuk. Enggak pantas dan enggak layak kita ngeluh, itu enggak layak. Baru ditahan 2 tahun aja kok udah, ya Allah aku kok orang mari-mari yo. Aku kok orang iso main bal-balan, lemah itu. Betul ya? Lemah. Jadi kalau kita bisa melihat itu Pak Bu, hidup itu lebih rileks gitu. Nikmat Allah masih lebih banyak yang bisa kita syukuri daripada derita yang sedang kita jalani sekarang itu. Betul ya? Baru nggak punya uang sehari aja udah ngeluh, padahal kemarin-kemarin bisa makan, gitu betul. Padahal bertahun-tahun bisa makan, baru sekali nggak bisa makan sudah ngeluh. Nggak pantas sebetulnya kita tuh kayak gitu sama Allah itu. Betul nggak? Nah itu salah satu tadabbur dari ayat ini. Semoga Allah jaga kita semua ya Pak Bu. Semoga tetap hatinya itu biar tetap dihindarkan dari syaitan-syaitan yang was-was tadi. Betul. Karena apa namanya, setan itu kan dia nggak berhenti mengganggu nggak? Pripun dalilnya nih Bang? Inna syaitana yajri min ibni Adam majrat dam. Manusia itu apa? Syaitan itu tadi ganggunya ibnu Adam, ganggunya ke kita manusia-manusia ini
itu seperti sebagaimana jalannya apa majrodam itu loh, aliran darah. Selama darah itu mengalir, selama itu pula syaitan itu mengganggu kita. Pusatnya di sini nih syaitan sebetulnya. Tapi ngalirnya kan kemana-mana, dia betul. Nah itu syaitan. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrodam. Nah itu secara apa tadi? Secara gambaran, secara ringkas gitu, tentang was-was tadi gitu. Oh ini nuzulnya belum saya ceritakan tadi gitu. Tarikhu nuzuliha, sejarah turunnya surat An-Nas. Surat An-Nas itu turunnya baina ibtida'il wahyi wa hijrah ilal habasyah. Oh berarti setelah turunnya wahyu pertama. Wahyu pertama ini apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di antara ayat itu sampai sebelum hijrahnya ke Habasyah. Nabi Muhammad kan pernah hijrah ke Habasyah. Nah, itu adalah waktu di mana turunnya surat An-Nas. Di antara itu. Berarti emang termasuk surat-surat yang awal berarti An-Nas itu. Termasuk surat-surat yang awal. Maka ini hikmahnya adalah tadi kalau bisa disimpulkan secara ringkas. Surat An-Nas ini adalah senjata yang diberikan Rasulullah kepada kita untuk mengatasi gangguan-gangguan yang mengganggu kita dari golongan jin dan juga manusia. Semua yang buruk-buruk lah pokoknya. Mau dia manusia, mau dia jin, itu kita dikasih senjata, yaitu senjatanya salah satunya apa tadi? An-Nas. Di dalam majelis ilmu itu sebetulnya Pak Bu ya. Majelis ilmu itu banyak malaikat kan di sini. Pernah saya terangkan kan? Banyak malaikat yang ikut sama kita. Ketika kita itu datang di majelis ilmu. Maka sebisa mungkin kita manfaatkan di majelis ilmu itu berdoa yang baik-baik. Sebaik mungkin berdoa yang baik-baik. Bisa dibatin, bisa juga ngangkat tangannya terserah. Yang penting ketika di majelis ilmu itu dimanfaatkan. Karena di sini banyak malaikat, kita berdoa yang baik. Ngerti nggak? Dan ini yang mahal itu sebetulnya majelis ilmu itu. Innal malaikata la tad'u ajnihataha ridon li talibil ilmi. Malaikat itu menaruh sayapnya ridho, hormat kepada orang yang menuntut ilmu. Luar biasa.